PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-411 ini, didukung oleh para pemain, Haryoko sebagai Empu Gandring, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada malam yang ketujuh, kembali Arya Kamandanu bermimpi bertemu dengan Empu Gandring. Empu Gandring datang dan meminta kembali kerisnya. Empu Gandring kelihatan kesal karena Arya Kamandanu tidak bersedia mengembalikan senjata pusakanya. Kamandanu, kalau kau tidak mau mengembalikannya, maka aku akan merebutnya dari tanganmu.
Maka pertarungan sengit tak dapat dihindarkan lagi. Empu Gandring segera menyerbu. Arya Kamandanu berkelit kiri kanan, berusaha menghindari serangan-serangan. Nampak dalam pertarungan itu kemampuan Empu Gandring berada di atas Arya Kamandanu. Empu Gandring berusaha menekan Arya Kamandanu dengan sergapan-sergapan jurusnya yang dahsyat. Sementara Arya Kamandanu tidak lagi menghiraukan keselamatannya. Dia berusaha mempertahankan keris. Dalam puncak kekuatannya, Arya Kamandanu merasa dialiri kekuatan naga Puspa Kresna. Semula Empu Gandring terkejut, tapi segera pertapa tua itu mengibaskan keraguan-raguannya dan kembali menyerang dengan garang. Ayo, Kamandanu, kau kembalikan atau tidak kerisku? Maaf, Bapak Gandring. Saya akan kembalikan keris ini. Tapi setelah saya selesai meminjamnya, saya harap Bapak Gandring sudi meluluskan permohonan saya ini. Kembalikan sekarang juga, Kamandanu. Ayo, kembalikan. Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan besar. Maaf, Bapak Gandring. Kalau Bapak masih penasaran dan bermaksud menyerang saya, maka saya terpaksa menggunakan senjata pusaka ini. Secepat kilat Arya Kamandanu menarik keris Empu Gandring dari warangkanya. Cahaya kebiru-biruan memancar dari pamor keris. Kembali Empu Gandring mengibaskan jubahnya dan mundur beberapa langkah. Pertapa tua itu kelihatan tidak senang melihat Arya Kamandanu menggenggam keris pusakanya. Kau jangan main-main dengan senjata pusaka itu, Kamandanu. Ayo, cepat kembalikan. Tidak, Bapak Gandring. Bukan saya bermaksud ingin memiliki benda ini. Saya hanya ingin meminjamnya sebentar. Setelah nanti saya merampungkan tugas-tugas saya, setelah saya berhasil merebut pedang naga Puspa, saya pasti akan mengembalikannya kepada Bapak. Kau memang keras kepala. Baik, jangan nanti kau menyesal. Kali ini pertarungan berlangsung lebih seru. Empu Gandring sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Arya Kamandanu untuk menarik napas barang sebentar. Dia terus menggebrak dengan jurus-jurus tingkat tinggi. Arya Kamandanu sampai kelabakan. Suatu saat dia lengah. Empu Gandring menyergap Arya Kamandanu. Arya Kamandanu sempat berkelit menghindar, tapi dia terlambat dan kaki Empu Gandring berhasil menyabet lengannya. Arya Kamandanu menjerit kecil dan keris terpental jatuh. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19.
Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ketika kembali mengangkat wajahnya, Arya Kamandanu sudah tidak melihat Empu Gandring lagi. Pertapa tua itu seketika melenyapkan diri dan tubuhnya bergulung-gulung di balik kabut. Sementara mata Arya Kamandanu melihat sebuah cahaya berwarna biru meluncur dengan deras. Arya Kamandanu terjaga dari samadinya, dan ketika membuka matanya, dia masih sempat melihat sebuah sinar berwarna kebiru-biruan meluncur di atas kepalanya. Sinar itu terbang dengan indahnya, bagaikan bintang alihan atau bintang beralih, hingga Arya Kamandanu terpesona beberapa saat lamanya. Buni? Sakawuni? Ada apa, Kamandanu? Kau mengganggu tidurku saja. Aku baru saja terlelap. Aku memperoleh sesuatu, Buni. Aku memperoleh sesuatu. Apa? Apa yang kau peroleh? Aku melihat keanehan-keanehan dalam semadiku. Aku sendiri tidak begitu sadar ketika mengalaminya. Apakah kau sudah menerima petunjuk-petunjuk? Kau sudah memperoleh wisik? Arya Kamandanu kemudian menceritakan pengalamannya di dalam persamadi. Tentang pertemuannya dengan Empu Gandring. Tentang pertarungannya dengan pertapa tua itu, dan tentang sebuah sinar yang berwarna kebiru-biruan terbang di atas kepalanya, dan kemudian jatuh di atas lereng bukit. Apakah kau tidak sedang bermimpi, Kamandanu? Tidak, Buni. Aku yakin aku tidak bermimpi. Aku setengah sadar ketika mengalaminya. Memang kesadaranku tidak penuh, tapi aku masih sadar. Aku benar-benar melihat cahaya itu terbang ke sana, ke sebuah lereng bukit. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Lereng bukit itu hanya nampak bayangan-bayangan pohon yang diliputi kabut. Aku tidak melihat sinar. Sinar itu hanya sekejap melintas di atas kepalaku, Uni. Peristiwa itu berlangsung tidak lama. Hanya sekejap dua kejap mata. Jangan-jangan kau belum sadar benar ketika melihatnya, Kamandanu. Kau masih setengah tidur. Aku tidak tidur, Uni. Aku benar-benar sadar. Sungguh-sungguh sadar. Bagaimana aku harus menceritakannya kepadamu? Lihat, Uni, lihat. Apa, Kamandanu? Kau melihat apa? Aku tidak melihat sesuatu pun. Hanya kesunyian yang berada di sekitar kita ini. Hanya kabut dan bayangan-bayangan pohon yang kulihat. Aku tidak melihat yang lainnya. Lihat, ikuti telunjukku ini. Itu, di sana. Aku melihat seberkas sinar memancar dari balik pohon-pohon. Sinar? Kau melihat sinar? Aneh sekali. Aku tidak melihat apa-apa. Ayo, Buni. Ayo, cepat. Aku ingin melihatnya lebih dekat. Ayo. Ayo kemana? Kita nanti bisa tersesat jalan. Ayo, kita pergi ke lereng bukit itu. Mumpung sinar itu masih ada. Ayo, cepat, Buni. Arya Kamandanu segera menarik tangan Sakawuni, dan mereka pun berjalan bergegas meninggalkan petilasan Empu Gandring. Mereka meluncur turun, kemudian menanjak ke sebuah lereng bukit. Mana, Kamandanu? Mana sinar yang kau katakan itu? Tadi, aku melihatnya di sini. Ketika kita menaiki kaki bukit, aku masih melihatnya. Sinar itu memancar dari rumpun semak belukar. Sinar itu sangat kuat, seolah-olah membakar seonggok belukar. Aneh sekali. Mengapa sekarang tidak ada? Iya, tidak ada apa-apa di sini. Aku hanya melihat kesunyian dan kabut. Dan tempat ini udaranya lembab sekali. Mungkin kau sedang tidak sehat, Kamandanu. Kau tidak sehat sehingga pikiranmu banyak dipengaruhi oleh suasana semadi. Tidak, Buni. Sungguh. Aku sehat. Aku dalam keadaan sehat.
Tapi memang aneh sekali. Mengapa tiba-tiba sinar itu lenyap kembali? Sinar. Aku tidak melihat sinar apapun juga di tempat ini. Sudahlah, Kamandanu. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Lupakan saja soal sinar-sinar itu. Lebih baik kita segera kembali ke petilasan Pugandring. Tempat ini sungguh tidak nyaman untuk istirahat. Oh, Wuni, Sakawuni. Ada apa? Ada apa lagi denganmu? Aduh, jantungku sampai mau copot rasanya, Kamandanu. Dia sekarang berada di sana. Lihat. Apa? Kau melihat sinar lagi? Aduh, sudahlah. Lebih baik kita segera kembali. Tidak, Wuni. Kita harus memburu sinar itu. Aku yakin sekarang dia benar-benar ada. Sinar itu benar-benar ada. Aku dengan jelas sekali melihatnya. Lihat, Wuni. Di sana. Di balik gundukan-gundukan batu itu. Apa kau tidak bisa melihatnya? Tidak. Sama sekali tidak. Kau jangan membuatku gelisah, Kamandanu. Kau jangan membuatku semakin bingung. Ayo kita lihat lebih dekat, Wuni. Ayo cepat. Mudah-mudahan sekarang dia tidak melenyapkan diri lagi. Ayo, Wuni. Kembali Arya Kamandanu menarik tangan Sakawuni. Sebenarnya gadis itu merasa enggan untuk menuruti Arya Kamandanu. Tapi karena Arya Kamandanu terus menariknya, maka dia pun terpaksa mengikutinya. Dan mereka bergegas turun melewati sebuah jalan setapak di lereng bukit. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ayo, mana? Mana sinar yang kau katakan itu? Aku tidak tahu harus berkata apa sekarang padamu, Buni. Memang kenyataannya sinar itu sudah lenyap kembali. Sudahlah, Kamandanu. Tenangkan hatimu. Sabarlah. Kita tidak sedang berburu sinar atau cahaya. Kita datang ke desa Katang Lumbang ini untuk memperoleh petunjuk. Untuk memperoleh wisik. Bukan mengejar-ngejar sinar. Aku masih penasaran, Buni. Sinar itu telah membuatku penasaran. Tadi aku benar-benar melihatnya. Dengar, Kamandanu. Kau hanya mengalami tipuan mata. Buktinya aku tidak melihat apa-apa. Iya. Mungkin kau benar. Aku memang tidak dapat membuktikannya. Baiklah. Kalau begitu marilah kita kembali. Lupakan saja soal sinar itu. Barangkali sinar itu memang tidak pernah ada. Ayo, Wuni. Ayo kita kembali ke petilasan Pugandring. Tak ada apa-apa di tempat ini. Aku telah tertipu. Maafkan aku, Wuni. Mengapa harus minta maaf padaku? Aku telah membuatmu susah. Aku tidak merasa susah. Kau jangan mengada-ngada, Kamandanu. Kita sama-sama sedang menjalankan tugas negara. Karena itu kita harus saling tolong-menolong. Aku rela mengerjakan semua ini karena kau adalah teman baikku. Tapi tentu saja aku tidak ingin kau membawaku bermimpi jauh. Apa lagi? Sinar lagi? Kamandanu. Apakah ini benar-benar tipuan mata? Apakah yang kulihat ini bukan barang yang nyata? Apa itu? Itu hanyalah tipuan mata. Maafkan aku, Kamandanu. Sekarang aku percaya. Aku percaya karena aku juga telah melihatnya. Sinar apa itu gerangan? Nyalanya sangat terang. Dan cahayanya indah sekali. Apalagi yang kita tunggu, Wuni? Ayo kita ke sana. Kita lihat sinar apa itu gerangan. Hati-hati, Kamandanu. Kau jangan terlalu berani. Kamandanu dan Sakawuni kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan gundukan-gundukan batu. Mereka meluncur menuruni sebuah jalanan penuh batu-batuan.
Malam tidak terlalu gelap karena ada sepotong bulan di atas langit. Mereka terus berjalan di antara bayangan-bayangan pohon. Dan semakin lama mereka semakin mendekati letak sinar yang seolah-olah membakar rumpun semak belukar. Aneh sekali. Kita kembali lagi ke petilasan Pugandring. Benar, Wuni. Sepertinya sinar itu memancar dari batu petilasan Pugandring. Ayo, Kamandanu. Ayo kita melangkah lebih dekat. Mereka kembali melangkah. Sekarang mereka mulai naik ke atas tebing di mana terdapat batu petilasan Empu Gandring. Sakawuni kelihatan ragu-ragu. Beberapa kali Arya Kamandanu terpaksa menarik tangan gadis itu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mereka melangkah semakin dekat. Dan sinar itu tetap memancar dari tempat semula. Dan memang benar, sinar itu seolah-olah keluar dari balik batu kerucut petilasan Empu Gandring. Ketika langkah-langkah mereka semakin dekat, sinar itu menjadi redup, tapi tidak padam. Masih nampak cahaya berwarna kebiru-biruan memancar dari balik batu petilasan. Tunggu sebentar, Kamandanu. Aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak melihat apa-apa, kecuali seberkas sinar memancar berwarna kebiru-biruan. Aneh sekali peristiwa ini. Kita benar-benar telah mengalami suatu keajaiban. Ayo, Wuni. Ayo kita bergerak semakin dekat. Ayo kita lihat apa sebenarnya yang memancarkan sinar kebiru-biruan itu. Kembali Arya Kamandanu menarik tangan Sakawuni, dan mereka pun kembali melangkah perlahan-lahan ke arah batu petilasan Empu Gandring. Arya Kamandanu merasa lega. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan.
Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-412 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Mas Burhan sebagai Kipuyut, Mbak Sud sebagai Nyai Buyut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu menjadi lega karena sinar itu tidak lenyap seperti sebelumnya. Sinar berwarna kebiru-biruan itu masih terus memancar dari balik batu petilasan. Hanya sekarang cahayanya sangat redup dan tidak bernyala-nyala terang seperti semula. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus melangkah mengendap mendekati batu petilasan. Aku tidak tahu. Baru sekarang
sekarang aku mengalami peristiwa seperti ini. Aku yakin bahwa ini merupakan petunjuk. Aku yakin bahwa sinar kebiru-biruan itu merupakan wisik yang akan disampaikan kepada kita. Iya, mudah-mudahan saja begitu, Kamandanu. Jadi pekerjaan kita selama ini tidak sia-sia. Dan kau tidak lagi perlu meributkan soal kegagalan. Ayo, Budi. Ayo kita lebih mendekat. Kita berjalan melingkari batu petilasan ini. Dari sana, dari sebelah sana. Sambil mencengkeram tangan Sakawuni, Arya Kamandanu memutar langkahnya. Mereka melangkah mengendap-endap melingkari batu petilasan yang berbentuk kerucut. Sementara itu sinar kebiru-biruan masih terus memancar dari balik batu petilasan. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus melangkah, dan akhirnya mereka berada di belakang batu petilasan. Tapi mereka heran, mereka tidak melihat sesuatu apapun juga, seolah-olah sinar itu memancar dari dalam batu. Aneh sekali, Buni. Sinar apa ini gerangan? Iya, sinar ajaib. Apakah sinar ini yang dinamakan Daru? Entahlah, Buni. Mungkin juga begitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan sinar ini? Apakah kita hanya akan memandanginya saja? Dan sampai kapan batu petilasan ini akan terus bersinar? Iya, benar juga. Apa manfaatnya sinar seperti ini? Oh, lihat. Sekarang suasana di sekitar batu petilasan kembali seperti semula. Tak ada sepotong pun cahaya di sana. Tapi Arya Kamandanu dan Sakawuni tertegun. Karena di tempat memancarnya sinar kebiru-biruan, mereka melihat sesuatu tergeletak di sana. Oh, apakah itu, Wuni? Aneh sekali. Benar-benar aneh. Setelah sinar itu lenyap, ada sepotong dahan kering tergeletak di atas batu. Apa maksudnya? Apakah benar-benar sepotong dahan kering yang kau lihat, Wuni? Kamandanu, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak percaya bahwa ini adalah sepotong dahan kering. Arya Kamandanu melangkah satu tindak. Kemudian tangannya bergerak menjamah sesuatu yang bentuknya mirip sepotong dahan kering itu. Tapi aneh sekali, Arya Kamandanu tersentak sesaat lamanya. Ada apa, Kamandanu? Mengapa kau menarik kembali tanganmu? Benda itu bukan benda sembarangan, Buni. Dia berat sekali. Dia sepertinya menempel pada batu petilasan. Kalau tidak percaya, kau boleh mengambilnya. Sakawuni menjulurkan tangannya. Maksudnya ingin meraih benda yang menyerupai sepotong dahan kering. Dia pun tersentak. Tapi Sakawuni tidak segera menarik kembali tangannya. Dia berusaha untuk mengangkat sepotong dahan kering itu. Aduh, beratnya. Dia tidak mau bergerak. Sama sekali tidak bergerak. Benda apa sebenarnya ini, Kamandanu? Makin lama peristiwa yang kita alami semakin ajaib. Coba, kau minggir sebentar. Aku akan mengambil benda itu. Hati-hati, Kamandanu. Nampaknya benda ini mempunyai daya kegaiban yang dahsyat. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Arya Kamandanu kemudian berlutut. Dia menyembah sesuatu yang menyerupai sepotong dahan kering itu yang masih tergeletak di atas batu petilasan. Setelah itu dia berusaha mengerahkan kekuatan gaibnya. Arya Kamandanu merasakan darahnya berkolak. Selanjutnya dia merasakan jantungnya berdegup kencang, susah dikendalikan. Kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa pada bagian lehernya.
Itulah sebagai pertanda bahwa Arya Kamandanu yang telah berhasil menguasai kekuatan gaib ular naga Puspa Kresna ingin mengeluarkan kekuatan dalamnya sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Saat berikutnya, Arya Kamandanu merasakan kerongkongannya tersekat, tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, dan seluruh wajahnya menjadi tegang. Berhasil, Wuni. Lihatlah. Iya, aku sudah melihatnya. Kau berhasil mengangkat benda ajaib itu. Benda apakah itu sebenarnya, Kamandanu? Aku tahu sekarang. Apa, Kamandanu? Apa yang kau ketahui? Aku pun ingin tahu. Benda apa itu sebenarnya? Kita berhasil, Wuni. Kita berhasil dengan gemilang. Lihatlah, lihat. Empu Gandring telah mengirimkan senjata pusakanya kepadaku. Pusaka? Aku masih belum mengerti. Wuni, aku adalah putra seorang empu, seorang pembuat senjata pusaka. Aku kenal benda ini. Ayahku pernah bercerita panjang lebar mengenai keris ciptaan Empu Gandring. Konon kabarnya keris Empu Gandring mempunyai warangka dari sepotong dahan kering. Nah, lihatlah. Bukankah yang sekarang berada dalam genggamanku ini adalah sebuah keris sakti? Lihatlah, Wuni. Lihat kalau kau tidak percaya. Selanjutnya Arya Kamandanu menggenggam sepotong dahan kering erat-erat dengan telapak tangan kirinya. Sementara tangan kanannya menarik sepotong dahan kering yang berada di bagian ujung, yang ternyata merupakan gagang sebilah keris. Rupanya sepotong dahan kering itu adalah sebilah keris. Benar, Wuni. Kita telah memperoleh apa yang kita cari. Lihatlah. Dengan keris Empu Gandring ini, aku akan mencari Empu Bajil. Dan dengan keris pusaka ini, aku akan rebut kembali pedang naga Puspa. Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa lega karena usahanya ternyata memperoleh hasil yang gemilang. Arya Kamandanu kemudian menyarungkan keris Empu Gandring ke dalam warangkanya, dan mereka tidak ingin menunggu lebih lama. Mereka memutuskan malam itu juga meninggalkan petilasan Empu Gandring. Mereka terus berkuda semakin jauh meninggalkan petilasan Empu Gandring. Dan pagi harinya mereka istirahat sejenak di desa Langkasuka. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan. Hampir sehari penuh mereka berkuda. Mereka telah melewati beberapa desa seperti Sanggawuluh, Sanggariti, Desa Pamanuhan, Rempa-Rempi. Dan menjelang malam tiba, mereka memasuki desa Gedang Selirang. Kita harus mendapatkan tempat untuk menginap malam ini. Desa apa ini namanya, Wuni? Menurut seorang bocah Angon tadi, desa ini namanya Desa Gedang Selirang. Aku melihat ada gejala-gejala yang tidak wajar. Iya, aku juga merasakan begitu, Kamandanu. Desa ini sepi sekali. Aku melihat ada banyak rumah, tapi rata-rata mereka tidak menyalakan lampu penerangan. Sepertinya mereka sedang ketakutan menghadapi sesuatu. Mereka juga tidak menyalakan lampu di emper-emper rumahnya. Iya. Desa ini seperti kuburan tua. Gelap dan sepi. Tak ada seorang pun kita jumpai di jalan-jalan. Jangan-jangan desa ini sudah dikosongkan, Buni. Dikosongkan? Apa maksudmu? Iya. Mungkin desa ini dilanda wabah penyakit menular. Kemudian penduduknya mengungsi ke daerah lain. Belum tentu begitu. Ayo kita jalan lagi, Kamandanu. Kita cari keterangan. Iya, iya, iya.
Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nyai, apa yang akan kau lakukan itu? Hah? Aku mau menyalakan lampu, Ki. Gelap sekali rasanya. Jangan sembrono kamu. Tidak usah. Tidak usah menyalakan lampu. Biar begini saja. Kau ini apa bermaksud mengundang bahaya? Hah? Aku tidak betah, Ki. Aku tidak betah tidur dalam keadaan gelap seperti ini. Gelap dan dingin. Orang-orang juga tidak ada yang menyalakan lampu. Biar saja. Kita ikuti saja orang-orang itu. Tapi aku tidak betah, Ki. Rasanya sumpek sekali tidur tanpa lampu. Aduh, kau ini mau nekat ya? Ku katakan tidak usah. Tidur sajalah. Kalau mau tidur, tidak usah pakai lampu, juga tidak apa-apa. Yang penting kita selamat. Di zaman seperti sekarang ini, kita harus bisa menyelamatkan diri. Jangan berlaku sembrono. Satu saja, Ki. Tidak usah banyak-banyak. Lampu yang ini loh, yang kecil. Masa tidur sama sekali tidak ada cahaya. Seperti tidur di kuburan saja. Ya sudah. Kalau tidak mau nurut ya sudah. Nyalakan saja semua lampu-lampu itu. Biar rumah kita terang. Kemudian mereka itu datang dan menyerbu kemari. Kau ini sudah tua, tidak bisa dikasih tahu. Ki, kau dengar tidak? Iya, kupingku belum tuli, Nyai. Ya, tentu saja aku dengar. Ada orang berkuda berhenti di jalanan di depan rumah kita. Siapa mereka kira-kira, Ki? Ya, mudah-mudahan saja bukan setan jalanan. Mudah-mudahan saja orang baik-baik. Ki, aku takut, Ki. Siapa mereka itu? Jangan dibukakan pintu. Diam, jangan berisik. Nanti mereka malah curiga. Jangan, Ki. Jangan dibuka pintunya. Kita belum tahu siapa orang itu, Nyai. Jangan-jangan mereka datang kemari untuk memberi kabar tentang cucu kita. Sang Hyang Widi, selamatkanlah kami. Selamatkanlah keluarga kami yang miskin dan hina ini. Tenang sajalah, Nyai. Kau duduk di sini, biar aku yang akan membuka pintu. Oh ya, parang itu parang mana? Mana ambilkan? Iya, hati-hati. Laki-laki tua dan perempuan tua itu adalah warga desa Gedang Selirang. Sama halnya seperti warga desa yang lain, mereka pun nampak seperti dicekam rasa takut. Laki-laki tua itu, yang biasa dipanggil Ki Buyut Kelaras, segera melangkah perlahan-lahan ke arah pintu. Tangannya gemetar ketika bergerak membuka selarak pintu. Ampun tuan-tuan, kami tidak punya apa-apa. Kami hanyalah orang-orang tua yang miskin dan hina, Tuan. Kami tidak mempunyai
sesuatu yang berharga untuk dirampas, Tuan. Maaf, Bapak. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Tuan ini siapa? Maaf, Bapak. Kami adalah 2 orang pengembara yang sedang kemalaman di jalan. Kalau Bapak tidak keberatan, kami ingin menumpang menginap barang semalam. Hanya semalam saja, Bapak. Besok pagi kami akan meneruskan perjalanan kami. Jadi tuan-tuan bukan dari golongan mereka? Nampaknya Bapak mencurigai kehadiran kami. Kami sama sekali bukan berasal dari golongan manapun. Kami singgah di desa Gedang Selirang ini hanya sekedar ingin istirahat. Kami sudah berjalan cukup jauh, Bapak. Kami ingin menumpang menginap barang semalam. Itu pun kalau Bapak mengizinkan. Jadi tuan-tuan bermaksud menginap di rumah kami? Oh ya, silakan tuan-tuan. Nyai, mereka orang baik-baik, Nyai. Lihatlah, mereka orang baik-baik. Kita tidak perlu khawatir. Mereka hanya ingin menumpang menginap di rumah kita. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ki Buyut Kelaras dan istrinya kelihatan sangat lega dan gembira. Sementara itu Arya Kamandanu dan Sakawuni masih bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan desa Gedang Selirang? Ki Buyut Kelaras dan istrinya lalu menerima mereka di rumah tinggalnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kakang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwang tuhait, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-413 ini didukung oleh para pemain Mas Burhan sebagai Aki Buyut, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Mbak Sud sebagai Nyai Buyut, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Suryadin sebagai Kulagiri, Mucus dan Rusli sebagai penjahat, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mereka hanyalah laki-laki yang biasa memegang cangkul ataupun sabit. Mereka tidak biasa berkelahi, Nini. Jadi begitulah. Barangkali kepala desa menganggap tidak akan ada gunanya untuk mengadakan perlawanan kalau suatu ketika kaum perusuh itu datang menyerbu ke desa Gedang Selirang. Oh, kasihan sekali. Iya, Tuan. Memang kasihan sekali. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, pastilah mereka. Matikan saja lampunya. Nanti mereka datang ke tempat ini. Matikan saja lampu itu. Tunggu sebentar, Nyai. Maaf, Tuan. Kita terpaksa bicara dalam keadaan gelap. Lampu ini harus segera dimatikan. Sebab kalau tidak, bisa mendatangkan kecurigaan mereka, Tuan. Tunggu, Aki. Tunggu dulu. Saya kira Aki dan Nyai tidak perlu merasa takut. Maksud Tuan, kami tidak boleh merasa takut. Maaf, Tuan. Kami ingin bersikap wajar-wajar saja. Saya kira tak ada seorang pun warga desa Gedang Selirang tidak merasa takut, Tuan. Dan saya rasa kami tidak perlu merasa berani. Maaf, Aki. Kalau memang orang-orang itu nanti kembali lagi kemari, biarlah kami yang akan menghadapi mereka. Iya, Aki. Aki dan Nyai tidak usah gentar.
dan biarkan saja lampu itu menyala. Oh ya, apakah Aki masih mempunyai simpanan sedikit minyak jarak? Ada, Tuan, ada. Tapi untuk apakah minyak jarak itu? Kita akan menyalakan beberapa buah lampu lagi. Kukira di emper rumah ini perlu dinyalakan 2 buah lampu. Juga di sudut halaman sana. Tuan, apa maksud Tuan? Tuan tidak ingin mengundang bahaya ke rumah ini, bukan? Sama sekali tidak, Aki. Kami hanya ingin bertemu dengan mereka. Kami ingin berkenalan dengan mereka. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dengan berat, Aki terpaksa meluluskan permintaan Arya Kamandanu. Dan setelah memperoleh minyak jarak, Arya Kamandanu dan Sakawuni melangkah keluar ke halaman. Sebentar kemudian, halaman sudah menjadi terang benderang. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian kembali masuk. Tapi baru saja Sakawuni menutup daun pintu, mendadak kembali terdengar derap orang-orang berkuda, semakin lama semakin dekat. Siapa ini? Kurang ajar. Berani sekali pemilik rumah ini, Kakang Kulagiri. Cepat kau turun dari kuda itu. Gedor pintu rumah itu. Aku ingin bertemu dengan pemilik rumah. Baik, Kakang. Laki-laki berbadan tegap dan kekar yang berpakaian serba hitam, sambil menyeka janggutnya yang tebal, melangkah ke arah pintu. Sementara teman-temannya yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang, tetap duduk di atas kudanya masing-masing. Buka pintunya! Ayo, cepat buka pintunya! Cepat buka pintunya! Atau kau ingin pintu rumahmu ini kudobrak, ha? Kiranya hanyalah seorang tua bangka. Wah, takut. Apa yang kau takutkan, ha? Apakah di desa Gedang Selirang ini banyak hantunya, ha? Kakang Kulagiri, bagaimana nih, Kakang? Akan kita apakan orang tua ini? Kau warga asli pedukuhan Gedang Selirang ini? Iya, Tuan. Asli. Kami adalah warga asli, Tuan. Kami adalah penduduk asli desa ini, Tuan. Cukup. Sekarang jawab pertanyaanku. Iya, Tuan. Jawab dengan tegas dan jangan berputar-putar. Dengan siapa kau tinggal di rumah ini? Dengan istri saya, Tuan. Iya, ini dia orangnya. Sini, Nyai, kemarilah. Ini, Tuan, istri saya. Hanya berdua saja? Ya, Tuan. Kami tinggal di rumah ini hanya berdua saja. Jangan bohong. Aku melihat ada bayangan manusia bergerak-gerak di balik dinding. Siapa mereka itu? Tidak ada siapa-siapa, Tuan. Itu mungkin bayangan lampu, Tuan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kami berdua saja, Tuan. Bangka, masih mau berdusta? Kalian ingin mampus ya? Mengapa kalian tidak mengaku saja terus terang? Apakah perlu kita geledah isi rumahnya, Kakang Kulagiri? Tunggu perintahku. Bagaimana monyet tua? Masih tidak mau memberitahu keterangan yang benar? Aku bertanya, siapa yang tinggal bersamamu di rumah ini? Tidak ada, Tuan. Sungguh tidak ada siapa-siapa. Hanya kami berdua, Tuan. Dusta! Jangan sakiti dia. Jangan pukul dia. Dia sudah tua. Oh, Aki, kau tidak apa-apa. Aki kan?
Sudahlah, Nyai. Diam sajalah. Kau, ayo. Kau juga. Kalian berempat, masuk ke rumah dan geledah isi rumah itu. Cepat kerjakan. Baik. Kalau kalian menemukan seseorang, seret dia keluar. Tidak usah. Kalian tidak perlu menggeledah rumah ini. Kami akan keluar. Berdebah. Jadi kau telah berdusta. Kau telah berani membohongi kami, hai tua bangka. Oh, ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Lepaskan. Aki dan Nyai tidak bersalah. Biarkan mereka berdua masuk rumahnya. Selanjutnya, kalian bisa minta keterangan pada kami. Berdebah. Aku juga tidak butuh sapi-sapi tua seperti ini. Ayo masuk. Iya, Tuhan. Ayo, Nyai. Kita masuk ke rumah, Nyai. Ya, kita tidak usah ikut campur urusan ini. Aki dan Nyai segera beriringan masuk kembali ke dalam rumahnya. Sesaat lamanya suasana di halaman menjadi hening. Arya, Kamandanu, dan Sakawuni berdiri tenang menunggu. Siapa kalian? Kami berdua tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Kami hanya bermaksud singgah sebentar di Desa Gedang Selirang. Kulihat kalian berdua cukup mempunyai keberanian. Kami tidak perlu merasa takut, karena kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sombong! Kita gasak saja mereka, Kakang Tulagiri. Kita bikin mampus mereka di tempat ini. Jangan melakukan apa-apa sebelum ada perintah. Hei, tundukkan wajahmu. Jangan memandang aku dengan cara begitu. Aku tidak suka. Kalau kau tidak suka, kaulah yang harus menundukkan wajahmu. Berdebah. Setan belang. Orang ini bodoh sekali. Hei, kau juga. Dan kau. Kalian berlima. Cepat kerjakan perintahku. Tangkap dua orang itu. Ikat kuat-kuat dan seret dengan kuda di sepanjang perjalanan kita nanti. Cepat kerjakan. Bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kakang Kulagiri. Lihat, teman-teman kita roboh. Mereka semuanya roboh binasa. Orang ngajar. Setan nalas. Mau pamer kepandian ya? Ayo cepat. Turun kalian dari kuda masing-masing. Gebuk saja mereka yang berawal. Arya, Kamandanu, dan Sakawuni segera mengamuk. Dengan jurus-jurus ilmu wanita itu membuat musuhnya terjungkal kalang kabut. Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka berdua sudah dapat membinasakan puluhan orang.
Kalian sudah membunuh orang-orangku. Kalian akan segera binasa di tangan kami. Kalian rupanya tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kami tahu. Kami tahu sedang berhadapan dengan kaum perusuh. Kalian adalah tukang-tukang pembuat onar. Kalian harus segera dibasmi. Kalian tidak mungkin dapat membinasakan kami. Lebih baik kita bergabung saja dengan teman-teman kita yang lain, Kakang Kulagiri. Iya. Atau lebih baik kita laporkan hal ini kepada junjungan kita, Tuan Kumpu Bajil. Tidak usah. Kita harus mempunyai rasa malu. Memalukan sekali. Membunuh 2 ekor tikus comberan seperti ini tidak perlu kita minta bantuan kepada siapapun juga. Rupanya kalian anak buah Mubajir. Di manakah pimpinan kalian itu sekarang? Kalian berdua akan mampus. Mengapa masih menanyakan pimpinan kami? Sekarang kami akan bertempur dengan sungguh-sungguh. Dan kami tidak akan membiarkan kalian pergi dari tempat ini dalam keadaan hidup. Tidak seorang pun. Ayo Sakawuni, tunggu apa lagi? Kita sikat mereka semuanya. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kembali terjadi pertarungan sengit. Arya Kamandanu dan Sakawuni menerjang lawan-lawannya dengan garang. Satu persatu mereka dapat dirobohkan. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau tuhait, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-414 ini, didukung oleh para pemain, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mbak Sud sebagai Nyai, Mas Burhan sebagai Aki, Rusli sebagai penjahat, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Kaman Danu dan Sakawuni kembali menyerbu. Mereka baru tahu bahwa lawan-lawannya adalah anak buah Empu Fajil. Karena itu mereka sekarang bertarung dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 gebrakan awal, Arya Kaman Danu sudah membuat 3 orang musuhnya jatuh berkelojotan. Demikian pula Sakawuni. Jurus-jurus angin lengan seribunya yang dahsyat segera berkeliaran mencari sasaran. Arya Kaman Danu terus mengamuk bagaikan banteng terluka. Tendangan-tendangan dan pukulan-pukulannya bersarang di bagian-bagian berbahaya. Puluhan orang bergelimpangan di halaman. Sakawuni tidak mau ketinggalan. Jurus-jurus lengan seribunya segera meminta korban. Malam itu di halaman rumah seorang warga desa Gedang Selirang telah terjadi pembantaian besar-besaran. Ular menjadi kejut, nyalinya menjadi ciut. Tapi dia tidak bisa berbuat sesuatu karena Arya Kaman Danu segera membunuhnya. Jangan lari, kau juga harus mampus malam ini juga. Arya Kaman Danu dan Sakawuni berhasil menyelesaikan pertarungan dengan baik. Musuh-musuhnya binasa dan mayat-mayat mereka bergelimpangan di halaman. Sebagian ada yang jatuh menimpa pagar. Sebagian yang lain ada yang meringkuk di pojok-pojok halaman ataupun menggelepar di atas semak belukar. Sementara kuda-kuda tunggangan mereka berlarian ke sana kemari. Seorang yang berhasil lolos, Kaman Danu. Biarkan saja dia. Perburuan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Oh, itu Aki dan Nyai datang. Aduh, apa yang telah terjadi di halaman rumah kita, Ki? Iya. Apakah yang berkelimpangan itu adalah tubuh-tubuh manusia? Oh, Tuan, apa yang telah Tuan lakukan terhadap mereka? Aki dan Nyai bisa melihat sendiri. Mereka sudah seringkali membuat kejahatan. Mereka adalah kaum perusuh yang menjadi musuh rakyat dan musuh negara. Mereka harus segera ditumpas. Aduh, mayat sebanyak ini. Bagaimana harus mengurusnya, Ki? Iya. Aku sendiri jadi bingung, Nyai. Aku tidak tahu bagaimana harus mengurus mayat sebanyak ini. Aki tidak usah bingung. Tidak usah gugup. Aki dan Nyai juga tidak usah takut. Mereka semuanya sudah tidak bernyawa lagi. Sekarang pukul saja kentongan. Kumpulkan warga desa dan ajak mereka mengurus mayat-mayat ini. Kita nanti bisa celaka, Ki. Kalau teman-teman mereka datang, apa yang akan kita lakukan? Iya, Nyai. Aku juga berpikir begitu. Mereka ini pasti mempunyai teman-teman. Dan teman-temannya pasti akan marah. Aki dan Nyai tidak usah khawatir. Kalau toh mereka mempunyai teman-teman, kami pun akan membereskan mereka semuanya. Tuan, mau kemana kau, Tuan? Kami mau mencari teman-teman mereka, Aki. Kami takut teman-teman mereka marah dan kembali datang ke desa Gedang Selirang. Karena itu, kami akan mencari mereka sampai ketemu. Nah, selamat malam, Aki. Kami harus segera pergi. Mengapa harus buru-buru, Tuan? Kami mempunyai tugas-tugas yang penting, Aki. Kami tidak bisa lama-lama berada di desa Gedang Selirang ini. Nah, kami minta diri. Hebat sekali dua orang itu. Hanya berdua mereka dapat membereskan penjahat sebanyak ini. Aku hampir tidak percaya, Nyai. Aku juga, Ki. Aku hanya mendengar suara gedebak, gedebuk, bet, bet. Lalu suara orang berteriak kesakitan dan jatuh. Iya. Rupanya mereka berdua adalah pendekar-pendekar, Aki. Benar, Nyai. Mereka bukan orang-orang biasa. Iya, mereka bukan hanya pendekar-pendekar biasa, Nyai. Tapi mereka adalah orang-orang sakti. Nah, bayangkan saja, Nyai. Hanya dalam waktu singkat, mereka berhasil membinasakan penjahat-penjahat sebanyak ini. Sudahlah. Ayo, Nyai. Ayo, kita pukul kentongan. Kita panggil warga desa yang lain.
sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Celaka, Kakang. Celaka. Ada apa? Mengapa kau datang tergopoh-gopoh, ha? Di mana Kulagiri pimpinanmu, ha? Kakang Kulagiri terbunuh. Apa? Kulagiri terbunuh? Iya. Siapa yang berani membunuhnya? Kami semuanya terbunuh. Kakang Jata Gimbal. Kami telah bertarung dengan 2 pendekar di desa Gedang Selirang. 2 orang pendekar itu ternyata mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Kami tidak dapat menangkapnya. Bahkan kami semuanya terbunuh, Kakang. Aku sendiri dalam keadaan terluka dan berhasil meloloskan diri. Memalukan sekali. Iya. 2 orang pendekar itu harus dicincang sampai mampus. Rupanya mereka menyusul, Kakang. Apa yang akan kita lakukan, Kakang? Itulah mereka, Kakang. Mereka itulah yang membunuh teman-teman kita. Mereka juga telah membunuh Kakang Kulagiri. Diam kau! Diam! Biar aku yang akan menghadapi mereka. Hei! Kalian jangan coba-coba ikut campur urusan kami. Apakah kami sedang berhadapan dengan anak buah Potong Bajil? Benar. Tapi kau tidak perlu menyebut-nyebut nama pimpinan kami. Kalian berdua telah membunuh sahabat-sahabat kami. Bahkan kalian telah membunuh salah seorang di antara pimpinan kelompok kami. Apakah memang benar demikian? Kalau yang kau maksudkan adalah kaum perusuh yang membuat onar di desa Gedang Selirang, maka jawaban kami adalah benar. Benar, kami yang telah membunuh mereka. Kami yang telah membinasakan mereka semuanya. Kalian berhutang banyak nyawa terhadap kami. Dan kalian harus menebusnya dengan harga yang pantas. Dengar, sebenarnya aku hanya ingin berurusan dengan Potong Bajil dan Dewi Sambi. Kalau kalian mau menyingkir dan mau menunjukkan kepada kami di mana 2 orang itu berada, maka kami akan mengampuni kalian semuanya. Hei, tutup mulut. Panjang sekali, ha? Sombong sekali. Kau pikir kalian berdua dapat mengalahkan kami, ha? Kita lihat saja nanti. Kalau kalian ingin bertarung, maka kami tidak akan menghindar. Berdebah, setan belang. Ayo, sergap 2 orang itu. Bunuh mereka. Kembali Arya Kamandanu dan Sakawuni mengamuk. Dalam beberapa jurus mereka berdua telah dapat merobohkan lebih dari 10 orang. Jata Gimbal terkejut. Tapi Jata Gimbal adalah bekas penjahat yang sudah banyak mempunyai pengalaman berkelahi. Dan dia merasa malu untuk mengakui kelemahannya. Karena itu dia segera mendengung dan berteriak lantang kepada anak buahnya. Ayo, jangan berkelahi seperti perempuan, ha? Sikat mereka, gasak mereka. Jangan kasih kesempatan mereka untuk bermain lompat-lompatan. Ayo serang mereka.
Sekalipun Jata Gimbal dan anak buahnya bertarung dengan semangat bernyala-nyala, namun Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak memberikan kesempatan. Arya Kamandanu benar-benar sudah merasa muak melihat tingkah laku kaum perusuh. Dia bertarung dengan garang, dia membunuh dengan kejam. Kepalan tangannya dan tendangan-tendangannya menyebarkan hawa maut. Demikian pula Sakawuni, anak buah Jata Gimbal tumbang satu persatu. Melihat orang-orangnya roboh binasa, Jata Gimbal mencari kesempatan untuk kabur. Tapi Arya Kamandanu tidak hilang kewaspadaan. Dia segera menyergap pimpinan kelompok penjahat itu. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mau lari kemana kau? Hah? Aduh, bingung. Patahkan saja tulang-tulangnya. Itulah upah perbuatan jahatmu selama ini. Ya ampun, lepaskan tanganku. Rupanya kau masih juga bisa merasakan sakit. Kalau memang kau bisa merasakan sakit, mengapa kau selalu menyakiti orang? Hah? Aduh, ampun. Sakit sekali. Lepaskan tanganku. Aduh, bingung. Akan kulepaskan, asal kau mau memberikan keterangan yang benar padaku. Apa yang ingin kau ketahui? Aduh, keterangan apa yang kau inginkan dariku? Aduh, bingung. Di mana letak sarangnya persembunyian Pubajil sekarang? Aduh, aku tidak tahu. Dusta! Aduh, bingung. Ampun, sakit. Baiklah. Aku akan memberikan keterangan padamu. Tapi lepaskan dulu tanganku. Jangan, Kamandanu. Jangan dilepaskan. Penjahat ini licik. Dia pasti akan berusaha untuk kabur. Jangan dulu dilepaskan sebelum dia memberikan keterangan. Cepat katakan. Katakan di mana letak persembunyian Pubajil dan Dewi Sambi. Iya. Di sana. Di sana. Di mana? Katakan cepat. Atau kupatahkan tulang-tulangmu. Atau kuremukan batok kepalamu. Hah? Di sana. Di sebuah bukit. Di mana? Katakan yang jelas. Di bukit mana? Di sana. Di bukit. Maksudku di puncak Gunung Wayang. Di puncak Gunung Wayang? Iya. Di mana itu? Aduh, masih cukup jauh letaknya dari sini. Jangan keras-keras, sakit. Gunung Wayang letaknya masih cukup jauh dari sini. Kalian harus menyeberangi beberapa buah bukit lagi. Wuni, apakah kita bisa mempercayai keterangannya? Agaknya dia tidak berbohong, Kamandanu. Aku tahu, memang ada bukit yang bernama Gunung Wayang. Aku tahu letaknya. Aduh, sekarang lepaskan tanganku. Aduh, lepaskan. Siapa namamu? Jata Gimbal. Sudah berapa lama kau ikut kelompok Pubajil? Sudah cukup lama juga. Aduh, cepat lepaskan tanganku. Sakit sekali. Dengar, Jata Gimbal. Lihatlah. Teman-temanmu sudah binasa. Mayat-mayat mereka bergelimpangan tak tentu arah. Kami berdua memang sudah bertekad tidak akan membiarkan salah seorang pun di antara kalian tinggal hidup. Itulah sebabnya kami tidak segan-segan membunuh kalian. Tapi kalian tidak akan membunuh aku, bukan? Kau harus malu, Jata Gimbal. Kau harus malu pada anak buahmu. Kalau kau mau menjadi pimpinan yang baik, kau harus mati lebih dulu sebelum anak buahmu itu mati. Itulah pimpinan yang baik. Itulah pimpinan yang bertanggung jawab. Jangan melarikan diri dari kesulitan.
Jangan menjerumuskan anak buahmu ke pintu kematian, sementara kau sendiri mencari keselamatan hidup. Apa maksudmu? Kau tidak akan membunuh aku, bukan? Lihat Jata Gimbal. Lihat ke bawah sana. Kau tahu ada apa di bawah sana? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku hanya dapat melihat jurang yang hitam. Benar. 3 langkah dari tempat kita berdiri, ada sebuah jurang yang cukup dalam. Aku dapat mencium kedalaman jurang itu dari tempat ini. Tentu sangat mengerikan untuk terjun ke bawah sana. Dasar jurang itu pastilah dingin sekali. Dingin dan keras. Dingin, keras, dan gelap. Jata Gimbal. Kalau kau kubiarkan hidup, kau tidak akan sembuh dari penyakitmu. Sebaiknya kau mampus. Nah, susulah teman-temanmu, Jata Gimbal. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi. Malam, barangkali 2 hari kita baru akan sampai di kaki Bukit Gunung Wayang. Kalau begitu baiklah. Kita lanjutkan perjalanan. Kalau memang kita lelah, kita bisa istirahat di sepanjang perjalanan. Ayo Uni, aku sudah tidak sabar lagi. Ayo. Arya Kamandanu dan Sakawuni memacu kudanya menembus kegelapan malam. Mereka bertekad untuk mencapai puncak Bukit Gunung Wayang secepat-cepatnya. Mereka terus berkuda melewati berbagai desa. Mereka juga berkuda menyusuri daerah perbukitan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.